Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan praktek membuat tempat tisu dari bahan-bahan buatan. Hanya di sini kita akan mencoba untuk sedikit daur ulang ya. Kalau kemarin kita sudah membuat sebuah karya seni dari bahan buatan tepung terigu dijadikan plastisin. Kalau sekarang kita sudah barang jadi dan kita akan membuat satu karya. Oke, teman-teman, di sini yang diperlukan adalah tisunya buat tempat tisu. Kemudian satu kotak kardus bekas. Di sini yang digunakan adalah kardus bekas tisu ya. Tisu bekas masker. Buat teman-teman yang di rumahnya mungkin menggunakan masker medis. Tempat kardusnya ini kan nggak kotor ya, bisa dimanfaatkan. Kemudian juga di sini ada kertas, 2 lembar kertas. Nah, kertas yang di sini yang digunakan adalah kertas bekas, ini bekas surat yang nggak kepake. Kemudian 3 kertas origami. Nah, teman-teman disarankan kertas origaminya itu yang di depan belakang sama ya. Ini bukan kertas origami yang seperti ini, karena kita akan menghias wadah tisu ini. Nanti akan membuat hiasan dari kertas origami dengan metode atau dengan cara quilling, yaitu quilling itu adalah bagaimana membuat hiasan dari cara menggulung kertas atau dari gulungan-gulungan kertas. Oke. Kita akan mulai. Kita mulai dengan baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langkah pertama yang teman-teman lakukan adalah selain ada kertas warna yang kita gunakan, kertas origami, kita juga memerlukan gunting, penggaris, pisau untuk memotong, dan tentunya pensil untuk menggaris. Oke teman-teman, langkah yang pertama adalah teman-teman menggaris dulu, karena kita akan memotong-motong kertas ini menjadi bagian-bagian kecil. Maka yang kita lakukan adalah garis seperti ini. Nah, panjangnya itu lebarnya ke satu sisi dengan yang lain tuh 1 cm. Atau kalau teman-teman agak kesulitan, silakan teman-teman menggarisnya dengan cara seperti ini. Nah, ini kan ada jarak, ada angka. Kemudian teman-teman cukup seperti ini, karena biasanya ini jaraknya sekitar 1 cm. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian lanjut sampai batas angka 0, angka ke sampingnya kasih jarak, atau teman-teman kasih dulu tanda 1 cm, 1 cm, 1 cm, di bawahnya juga 1 cm, baru tarik garis. Pokoknya yang memudahkan teman-teman. Kemudian ini kita akan potong-potong jadi satu, potong-potong garis. Untuk memudahkan memotong, kita satukan ini semua jadi satu bagian. Kemudian kita gunting sesuai garisnya. Pastikan semuanya rata dulu ya teman-teman. Kemudian kita gunting. Terus guntingnya sampai selesai, sampai ujung. Sampai ujung sini ya, selesaikan semuanya. Nah, sampai jadi seperti ini. Oke, sudah jadi seperti ini ya teman-teman, sudah terpotong-potong menjadi lembaran-lembaran panjang. Kalau tadi sebelumnya lebar-lebar, sekarang kalau sebelumnya kita masih seperti ini, yang panjang-panjang seperti ini, lebar-lebar seperti ini, maka sekarang sudah satu helai seperti ini. Nah,
Setelah ini jadi, ini kita singkirkan dulu ya, kita tepikan dulu. Kita tepikan semuanya. Kemudian, oke teman-teman, karena kalau kita mau menempelkan, oke, selain solatip yang saya gunakan, saya juga menggunakan lem fox stick ini ya, untuk menempelkannya. Nah, selain ini semua, kita juga kalau kita nempelkan hasil quillingnya ini langsung ke sini, maka itu tidak akan menempel, maka harus kita lapiskan kertas ini dulu. Nah, kertas ini tidak langsung kita gunakan seperti ini, tapi ini kita lipat dua dulu. Kita lipat dua. Kita ratakan sama sisinya. Kemudian kita gunting. Nah, setelah kita gunting, maka yang jadi adalah lembaran-lembaran seperti ini ya. Ada sekitar 4 lembar dari 2 lembar kertas. Selanjutnya, kita akan tempel ini ke bagian kardus bekas box ini ya. Nah, teman-teman, pastikan box ini sudah ada lubang seperti ini. Sudah kita buat lubang karena nanti untuk memudahkan kita mengambil tisunya. Pertama kita sampai di sini. Kemudian kita kasih lem selotip. Kita potong dulu. Pastikan dia di sisinya ya, kita mulai dari sisinya. Nah, setelah itu kita putar sampai ujungnya si kertas ini. Sampai ujung ini ya. Nah, di ujung ini kita juga kasih selotip. Kita tahan dulu ya supaya dia tidak kemana-mana. Kita kasih selotip lagi. Kita eratkan supaya dia tidak bergelembung. Nah, setelah itu ini kan ada lebihnya. Ini kalau digunting beresiko tidak rapih, maka ini akan kita lipat seperti kita membungkus kado. Kemudian kita ratakan, dan ini kita beri lem yang berlebihan tadi, yang kelebihan tadi. Kemudian yang ini kita beri lem lagi.
pastikan lem yang teman-teman tempel itu rekat. Nah, seperti ini kan cukup rapi, jadi ininya tidak terlihat seperti ini. Nah, di sini kita tempel terus. Setelah itu kemudian sisi sebelahnya. Nah, ini kita mulai dari ujung lagi ya, teman-teman. Nah, setelah tadi sudah kita kasih solatif seluruhan, kita kasih kertas. Ini juga ada kita kasih kertas semuanya. Maka yang bagian atas ini kita sesuaikan, tidak perlu sekelilingnya, tapi cukup kita tempel bagian atas. Kemudian kita potong. Dan ini jangan dicopot ya teman-teman, karena kalau ini dicopot, digunting bagian atasnya, nanti ini akan susah untuk ketika kita mengeluarkan memberikan kertas yang baru, memberikan tisu yang baru, masukkan tisu. Nah, satu lagi teman-teman, ketika untuk memotong bagian ini teman-teman mengalami kesulitan, maka minta bantuan orang tua itu akan lebih baik untuk memotong memberikan lubang ini. Nah, samping kiri kanannya sudah kita kasih solatif ya. Nah, berarti sekarang kita tinggal potong bagian tengah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika sudah robek seperti ini, kita bisa pakai media gunting untuk mengguntingnya. Pakai alat gunting. Kita balik, kemudian kita gunting. Nah, jadi kan? Dan kita masukkan tisunya. Nah, untuk ini supaya tidak rusak, maka kita kasih lem. Kita kasih lem. Kita tutup dulu sebentar ya, teman-teman. Kita masukin tisunya. Tisu. Kemudian kita tempel dulu. Kita tutup. Nah, supaya ini tidak mudah robek, kita kasih solatif lagi. Tapi cukup yang bagian lubangnya saja ya. Kita potong tidak sampai penuh, kita potong kemudian. Nah, ini fungsinya untuk supaya ketika kita ngambil tisu, kertas yang kita simpan di atasnya tidak sobek. Nah, ini kita potongnya sedikit.
Kemudian kita kasih tempel-tempel ke sini. Nah, kemudian si lem ini kita tempelin ke sini dan kita tempelin ke sini supaya merekatkan ini dan tidak robek si kertasnya. Nah, setelah itu kita kunci dengan rapat. Jadi kan, nah tapi ini kan tidak terlalu ini ya teman-teman ya, hanya kotak putih. Nah, sekarang kita coba hias dengan metode coiling. Kita simpan ini seperti ini dulu, kita simpan dulu ya. Sekarang tahu nggak teman-teman coiling itu seperti apa? Nah, kita ambil lagi kertas yang tadi ya, kertas yang potongan kertas tadi warna hijau. Teman-teman kalau suka warna yang lain boleh pakai warna yang lain. Karena kebetulan di sini saja memakai warna-warna netral, warna-warna yang bisa dipakai. Karena kita tema 6 adalah tumbuhan dan hewan dan tumbuhan, maka kita tidak jauh dari itu semua ya. Nah, teman-teman bisa untuk tekniknya, ada teknik yang disampaikan lewat buku itu di halaman 172. Kita menggunakan penggaris untuk teknik menggulungnya. Yang pertama kita coba warna pink ya. Kita gulung. Seperti ini. Digulung sampai si kertasnya habis. Sampai ketemu ujungnya. Kemudian ambil, keluarkan. Bulat seperti ini. Kita kasih lem di ujung. Kita pakai lem stick dari lem fox stick. Kemudian kita buat seperti tanda air jatuh ya. Air jatuh itu gelembungnya ada di bawah, atasnya itu kecil. Seperti ini. Seperti ini jadinya ya, bulat kecil. Kemudian kita ulangi lagi sampai 6 ya. Ini baru 1. Kita beri lem lagi. Jangan terlalu banyak karena nanti dia akan basah. Jadi secukupnya aja. Ditempel. Biarkan dia menempel, kemudian kita buat dia bertanda air. Ya, di sini saya sudah membuat 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian saya susun jadi 1 ya. Ini saja kasih lem di ujungnya. Sedikit aja, jangan terlalu basah. Kemudian saya rangkai. Kemudian saya kasih lem lagi.
Masih siram lagi sedikit. Kita kasih lem lagi. Dan yang terakhir, kasih lem. Dan yang keenam, jadi deh bunga seperti ini. Kita simpan dulu ya, tunggu dia sampai kering. Kemudian teknik yang kedua, selain tadi kita gulung pakai ke penggaris, kemudian kita pakai cara yang lain adalah masih gunakan penggaris. Nah, di sini saja menggunakan warna hijau. Pertama adalah ini kertasnya ada di bawah si penggaris kita, kemudian kita tarik. Nah, dia menggulung kan? Dia menggulung seperti ini, satu. Kemudian saya menggunakan satu lagi pakai gunting yang panjangnya lebih kecil dari itu ya. Saja kasih warna biru. Nah, saya nggak mau yang besar karena saya akan susun seperti ini. Kemudian saja mau warna pink, pakai yang lebih kecil, yaitu pakai pensil. Tapi untuk pensil ini saya pakai yang ujungnya aja, di bagian ujung setengah. Jadi panjang. Saya simpan di sini. Kemudian ada warna apa lagi? Ya, saja warna biru. Tadi pakai guntingnya yang warna biru. Saja si warna biru. Sekali lagi. Saya simpan di sini. Saya simpan di sini. Samakan dengan yang biru. Kemudian warna hijau. Hijau pakai penggaris. Direkatkan. Saya coba lagi diulangi. Nah, seperti ini. Lalu saya simpan di sini. Nah, pertama saja akan beri lem di ujung lem. Beri lem di ujung. Lalu saja kasih lem di ujung kertas warna hijau. Sedikit saja. Kemudian saya tempel di warna biru. Kemudian yang warna biru saja tempel warna. Kemudian saya kasih sedikit lagi lem warna biru. Saya kasih warna pink yang panjang tadi. Kemudian saya kasih warna, saya kasih lem lagi.
Saya kasih warna biru. Kemudian saya kasih lem lagi warna birunya. Dan kasih warna hijau. Seperti ini ya. Ini masih yang seperti ini. Nah, ketika seperti ini kurang lebar, kita kasih buletin. Sudah. Nah, kira-kira kalau seperti ini bentuknya seperti apa, teman-teman? Kita kasih satu lagi warna pink di atas warna pinknya ya, pakai pensil. Kita gunting. Dan kita kasih lem. Jadi seperti pohon ya teman-teman ya, yang punya ranting-rantingnya. Nah, kemudian kita tempel di bagian tisunya. Nah, teman-teman, untuk pengeleman di sini jangan terlalu banyak lemnya ya, solatifnya, karena nanti ketika kita kasih lem stick fork dia tidak nempel. Kita kasih lem cukup banyak, tapi kita ratakan. Kita tempel si bunga yang tadi. Sedikit ditekan dan biarkan dia mengering. Kemudian kita kasih lem lagi sedikit di sini. Kita ratakan lagi. Kemudian kita kasih pohon yang tadi. Sedikit kita lewatkan ya teman-teman, supaya ada sedikit ada seni yang lain. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau saja di sini cukup hanya satu bagian di depannya saja, di belakangnya tidak usah saja berikan. Kenapa? Karena nanti ini akan saja simpan di, bukan di meja ya, tapi di dekat lebih ke sisi tembok. Jadi ini tidak akan ini
copot. Nah, ini akan terjadi ketika teman-teman lemnya di bagian selotip. Jadi jangan di bagian selotip. Seperti ini. Terus teman-teman juga bisa tambahkan di atasnya. Kebetulan tadi saja udah buat warna kuning. Jadi tinggal saja tempel di bagian sini. Nah, seperti ini, dan saja akan sedikit kasih tulisan yang supaya lebih menarik. Di sini saja pakai drawing pen. Di sini akan saja kasih sedikit tulisan yang teman-teman di sini saja ada kasih garis list warna hijau ya. Ini saja tempel aja karena di sini saja mau tulis nama ustazah. Nah, di sini sudah saja tulis nama ustazah D. Wijayanti R, nama saja Dana Wijayanti Rubaya. Jadi ini cukup. Jadi teman-teman ada kebanggaan sendiri teman-teman memakai produk yang teman-teman buat tanpa harus membelinya. Oke teman-teman, ini ya hasilnya ya, hasil kita hari ini membuat kotak tisu yang bisa dimanfaatkan ya kita. Oke, terima kasih teman-teman sudah melihat video tentang menghias kotak tisu dengan metode quilling. Silakan dipraktekkan dan buat karya lebih baik dari yang usahanya buat. Saya yakin teman-teman bisa membuat yang lebih baik lagi. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini membuat kotak tisu dengan hiasan quilling. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.